saya Ica di Kelana Prasarana. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk berkelana di Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya akan mengajak kamu untuk melihat kegiatan pompanisasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. So, stay tune! Air merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan pertanian dan keberlanjutan sistem pangan global. Di samping itu, ancaman kekeringan akibat perubahan iklim global dan El Nino juga turut menjadi ancaman yang mempengaruhi produktivitas hasil pertanian di tanah air. Ketersediaan air yang cukup dan juga pengelolaan sumber daya air yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Bojonegoro serta Lamongan menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi lokasi pelaksanaan program pompanisasi yang tengah digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Nah Sobat Tani, sekarang kita mau melihat salah satu kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengenai pompanisasi. Dan bukan hanya itu, hari ini Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman juga berkesempatan untuk hadir. Yuk kita cek. Pompanisasi adalah proses atau sistem yang digunakan untuk mengangkat air dari sumber air seperti sungai, danau, atau sumur ke area pertanian menggunakan pompa air. Tujuan utama dari pompanisasi adalah untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi di lahan pertanian. Bapak, kita mau tanya-tanya nih Pak tentang pompanisasi Pak. Sebenarnya urgensi dari pompanisasi ini sendiri gimana sih Pak? Boleh diceritakan nggak? Jadi gini, sekarang ini kan musim kering, musim kemarau. Kita menghadapi musim kemarau. Kemarin ini El Nino, kita mundur tanam, masa tanam 2 bulan. Sehingga tanaman kita itu dibanding tahun sebelumnya itu turun 26%. Nah, kita harus kejar ketertinggalan ini. Yang solusi paling cepat adalah kita melakukan pompanisasi untuk sungai-sungai yang tidak pernah kering, seperti Sungai Begawan Solo, Sungai Musi di Sumatera Selatan. Ini kita pompa airnya agar ini bisa tanam yang dulu seperti tanam ini. Sekarang ini tanam 1 kali, bisa menjadi 2 kali, 3 kali. Jadi airnya harus dijaga. Oke, betul. Pak, kalau misalnya untuk kegiatan ini Pak, disebarnya kemana aja nih Pak selain ke Surabaya? Kita fokus Pulau Jawa. Pulau Jawa fokus dulu, kemudian nanti berikutnya adalah luar Jawa yang ada sungai besar tidak pernah kering. Ini kita pompa airnya untuk persawahan di Indonesia. Bentuk hadirnya pemerintah dalam kegiatan pompanisasi ini antara lain bantuan berupa pompa air dan irigasi perpompaan. Irigasi perpompaan terdiri dari pompa air, rumah pompa, bak penampungan air, pipa atau saluran distribusi lainnya. Bapak Abdul Rozak, salah satu petani yang pernah mengalami kesulitan air untuk irigasi lahan sawah miliknya, punya cerita tersendiri tentang bagaimana ia menghadapi kondisi El Nino dan musim kering ekstrim sebelum adanya program pompanisasi. Ya, kalau belum ada pompa ya menunggu air hujan Bu, karena tidak ada pompa. Kalau air hujan datang ya bisa tanam. Sekarang kalau sudah ada pompa insya Allah ya bisa tanpa menunggu musim penghujan bisa tanam. Nah kalau misalnya untuk musim tanam sendiri, untuk tanamnya dulu sebelum ada pompa dan sesudah ada pompa perbedaannya? Ya jelas perbedaannya, kalau sebelum ada pompa ya kita cuma bisa tanam 1 kali. Kalau ada ya nantinya ya bisa 2 kali, mungkin 2,5 bisa. 2,5 perjalanan. 2,5 perjalanan. Terima kasih pada pemerintah yang sudah membantu dengan adanya bantuan pompanisasi, karena itu bisa panen 2 kali, minimal 2 kali. Kementerian Pertanian menyasar 2 juta hektar lahan tanda hujan atau lahan yang jauh dari sumber air irigasi sepanjang tahun 2024.
untuk membantu peningkatan produksi padi melalui pompanisasi. Pak, tadi kan kita sudah melihat-lihat nih pompanisasi yang ada di Lamongan ya, Lamongan, Pak? ya, Boleh Pak dijelasin gimana sih pompanisasi yang ada di Jawa Timur khususnya? Ya, jadi gini Mbak, program utama kita di Kementerian Pertanian hari ini atas dukungan tentu adalah arahannya Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Pertanian untuk mengoptimalkan lahan sawah tada hujan kita. Lahan tada hujan kita itu luasnya sekitar ya 2,7 juta gitu ya, 2,7 juta secara nasional. Intinya itu bagaimana sawah tada hujan itu di musim kemarau nanti itu yang perlu kita optimasikan supaya petani kita bisa bertanam. Oke. Target kita secara nasional menangani tada hujan ini sekitar 1 juta hektar. 500.000 hektar di Jawa, 500.000 hektar di luar Jawa. Jadi harapannya kalau 1 juta bisa kita amankan, 1 juta kalau rata-rata aja dapat 5 ton per hektar, itu berarti sudah 5 juta Mbak. Oke. 5 juta kalau berasnya 58%, itu berarti sudah lebih dari 3 juta. Nah ini insya Allah petani pendapatannya meningkat nanti ke depan karena kita melakukan pompanisasi yang dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali sehingga ketahanan pangan kita menjadi nyata ke depan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak. Nah Sobat Tani, dengan adanya program pompanisasi ini, masyarakat terutama petani diharapkan dapat memanfaatkan potensi lahan yang mereka miliki dengan maksimal. Dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi pangan dalam negeri. Terima kasih telah menyaksikan Kelana Prasarana episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!